Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ini udah lama banget saya tuh nggak nge-YouTube pakai handphone. Dan saat ini saya sedang menggunakan kamera Xiaomi di kamera depan. Kira-kira ini pakai kamera apa yo? Silahkan tebak dulu di kolom komentar ya. Di sini saya pakai kamera depan sebuah handphone dari Xiaomi yang harganya 4 jutaan kecil. Nah, kira-kira pasti udah pada bisa nebak nih. Ya, ini adalah hasil perekaman dari kamera depan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dengan Snapdragon 695. Seperti inilah hasil ISP-nya ya. Ya, orang-orang sih pada ngeluh ya karena hanya mentok di perekaman 1080 30 fps. Tapi kalau buat saya pribadi sih udah cukup aja sih. Soalnya tiap kali saya punya HP yang ada 4K-nya di kamera depan, di kamera belakang, itu malah jarang saya pakai. Malah saya terpakainya ya ini 1080 30 fps. Nah, seperti ini hasilnya. Silahkan teman-teman berkomentar hasilnya bagus atau enggak ya. Silahkan berkomentar. Tapi kalau buat saya pribadi, handphone sekarang itu udah bagus-bagus sih. Jadi hasil kameranya itu kalau misalkan kalian ingin membuat YouTube gitu ya, kayak seperti ini gitu kan, kalian pakai handphone aja udah cukup. Nah, dulu awal-awal saya tuh nge-build di channel ini, saya tuh pakai beberapa handphone dari Xiaomi. Yang saya inget sih ada di Poco X3 NFC, itu bagus banget kameranya. Terus ke Mi 10T Pro itu juga bagus kameranya. Terus pindah lagi ke Xiaomi 11T Pro yang juga kameranya bagus banget. Sampai saya tuh pernah bikin video review tentang Redmi Battery Life itu pakai Xiaomi 11T Pro. Dan sebetulnya kalau saya mau pakai kayak misalkan Mi 10T Pro, kayak misalkan pakai Poco X3 NFC, X3 Pro ya juga bisa-bisa aja asalkan tahu caranya. Nah, jadi secara konsep saya percaya kamera handphone zaman sekarang itu udah bagus-bagus. Tinggal yang berbeda dari satu dan lainnya adalah post processingnya. Jadi saya percaya ya memang ya ada kamera yang mahal, ada yang kamera yang murah di smartphone itu memang sedikit banyak mempengaruhi hasilnya, tapi most of the time kalau kalian tahu tentang teknik produksi, kalian bakal tahu bahwa intinya tuh bukan kamera tersebut. Ya memang sih kameranya udah bagus-bagus, tapi yang paling penting adalah lighting seperti ini. Ada lighting gede di depan sini, ada lighting indah-indahan aja di belakang biar gak bosen, terus ada lampu biru juga biar ya lebih ada variatif aja sih. Nah, lalu yang kedua, kalian harus bisa bermain yang namanya editing. Gak perlu yang sulit-sulit, gak perlu yang ribet-ribet, cukup kalian pakai Adobe Premiere. Nah, di Adobe Premiere ini, hasil video yang kalian lihat ini juga hasil dari rekaman Redmi Note 11 Pro 5G yang aku edit lagi di bagian Lumetri-nya. Simple banget bagian ngeditnya ya, akan aku jelasin menu-menunya seperti di video yang berikut ini. Nah, ini adalah Adobe Premiere. Kalian klik aja video yang mau kalian edit, terus kalian pilih di sini nih, Lumetri Color. Nah, ada di bagian kanan sini, kalian tinggal klik aja di Lumetri Color. Yang sering aku main adalah di basic koreksinya, basic correction. Nah, kalau videonya terlalu oranye, aku sering geser ini ke biru, biar agak biru ya, biar gak terlalu merah. Terus exposure untuk naikin atau gelapin video. Ini penting ya, kalau video kalian gelap itu diterangin. Cuma jangan banyak-banyak nanti blown out dan noise. Terus kontras ya, untuk handphone Android itu biasanya tuh kontrasnya tinggi banget. Jadi yang gelap terlalu gelap, yang terang terlalu terang. Nah, jadi biasanya kontrasnya aku turunin biar bagian yang gelap kayak area-area yang shadow di leher ini biar bisa keangkat. Tapi disesuaikan aja ya, jangan banyak-banyak. Terus di highlight, ini kalau kebalikan ya. Tadi yang gelap diterangin, yang ini yang terang digelapin. Karena kadang itu terlalu terang sampai blown out, sampai putih semua, itu nggak asik banget. Terus yang shadow white saya jarang pakai, tapi kalau kalian mau coba bisa aja coba-coba sendiri. Terus saturation, di sini saya sering banget pakai saturation untuk menaikkan videonya biar lebih colorful. Lalu saya masih pakai sharpening kalau videonya terasa kurang tajam, atau kalau videonya ketajaman ya, kadang malah saya mundurin biar agak ngeblur dikit, biar nggak terlalu tajam. Dan seperti itu aja saya gimana caranya ngedit video yang ini.
Nah ini udah diedit, warnanya jadi bagus nih. Nah ini warnanya jadi bagus. Kalau nggak dikasih lumetri tadi, warnanya pucet banget dan gelap. Nah jadi begitu cara singkat saya mengubah handphone menjadi lebih proper lagi untuk dilihat oleh banyak pemirsa gitu, oleh banyak penonton gitu. Jadi buat saya pribadi, kamera handphone yang satu dengan yang lainnya ya, kalau kita kan kita bilang, oh kamera brand ini kameranya bagus, kamera brand ini lebih bagus lagi gitu. Dan kadang sering banget Xiaomi itu dikonotasikan dengan brand handphone yang kameranya nggak cakep, biasa aja. Nah buat saya yang tahu cara mengedit ya, buat saya yang sering melakukan editing, jadi saya tuh sebetulnya lihat kamera handphone itu sama-sama aja. Dan yang paling membedakan memang post processingnya. Misalkan kayak Android seperti ini rata-rata ya sama banget. Kecuali kalau kita ngomongin kayak iPhone, kayak Google Pixel, itu post processingnya bagus banget. Dan emang standar kameranya juga tinggi banget ya. Jadi memang secara hasil akan lebih mudah diedit menjadi lebih baik. Tapi dalam garis besarnya ini ya masih segitu-segitu aja. Jadi saya pernah ngedit video ya dari Samsung A52, itu juga pernah aku edit dengan cara ini dan hasilnya bagus-bagus juga gitu loh. Jadinya sama gitu. Buat saya pribadi sama gitu kan. Jadi kalau kita kan pernah ya lihat ada promo sebuah handphone, terus ada hasil kameranya seperti ini. Nah, kenapa kok hasilnya kok bisa sebagus itu? Sedangkan waktu kita beli handphonenya, kita bawa pulang, kita bikin video kok nggak sebagus itu ya? Ternyata ya memang ada teknik-teknik khusus. Nah, tapi yang paling penting, yang paling menentukan hasil video itu bagus atau enggak adalah lighting seperti ini. Jujur saya bukan orang dari sinematik produksi atau gimana ya. Saya tuh nggak ngerti yang masalah lightingan. Ya cuma saya bisa ngasih videonya pokoknya terang gitu lah. Nah dengan video yang terang, lightingnya tepat gitu kan, kita bisa lebih mudah mengkontrol hasil video yang akan jadi. Dan memang kekurangan dari HP Android saat ini ya, dia tuh sering banget yang namanya masalah dynamic range-nya ya. Jadi tuh biasanya yang terang itu kelihatan terang, yang gelap kelihatan gelap banget. Jadi tengah-tengahnya tuh nggak dapet gitu. Nah sedangkan handphone yang mahal dia tuh bisa mengatasi hal itu dengan post processing, dengan AI-nya tuh bisa mendeteksi dan mengatur semuanya tuh dengan tepat banget. Nah cuma karena beberapa handphone yang mahal itu AI-nya terlalu pintar, kadang itu saya malah jadi kesulitan untuk mengedit kembali gitu. Karena hasilnya tuh malah ya bagus sih, secara hasil udah bisa dipamerin lah gitu. Tapi secara editing agak kesulitan gitu kalau mau mengedit dengan hasil handphone yang udah bagus. Mungkin pertama karena udah bagus, kedua adalah videonya sudah selesai diedit, jadi data-datanya itu agak hilang. Nah misalkan kalau kita melakukan perekaman seperti ini ya, kalau ini belum aku edit di sini tuh gelap banget. Nah, ini masih bisa, bagian gelap di sini masih bisa diangkat di editing gitu kan. Dan data-datanya ya masih ada di sini sebetulnya. Cuma memang untuk handphone Android yang khususnya harganya yang masih mid ke bawah, itu memang prosesnya nggak bisa memaksimalkan kameranya dengan baik sih. Entah karena kendala budget atau kendala HP-HP mid ke bawah emang harus di bawah handphone flagship. Nah, itu aku kurang ngerti ya. Nah, cuma dengan melakukan editing tadi ya yang aku bilang di Lumetri itu kan bisa memaksimalkan kamera handphone kalian. Walaupun mungkin handphone kalian bukan handphone mahal yang harganya belasan atau puluhan juta, tapi kan bisa maksimalkan hasilnya dengan baik. Dan memang untuk memaksimalkan itu nggak bisa langsung instan cepret langsung hasilnya bagus, itu enggak. Itu memang perlu ada yang namanya perhitungan lah, kayak misalkan ada lightingnya, terus misalkan ada foreground, background, itu juga perlu dipikirkan juga, sudut angle-nya juga. Kalau kalian nonton di channelnya Joshua Timothy, Ocha itu ya, itu dia pernah bilang banget dan itu masih saya ingat banget sampai sekarang bahwa kamera apapun itu nggak terlalu penting karena kamera HP sekarang udah bagus-bagus dan di sana dia pakai Poco X3 NFC dan hasilnya bagus banget. Tapi di sana dia menentukan bahwa lighting itu yang menentukan. Jadi daripada kalian upgrade
kamera, mending kalian upgrade yang namanya lighting. Beli lampu yang sedikit proper, terus beli sedikit hiasan lampu, dan ya kita mulai menghias aja sendiri. Ikut kreativitas sih. Dan saya jujur aja, saya bukan orang yang jago itu, tapi saya mulai mencoba dikit demi sedikit gitu, biar hasil videonya lebih enak. Nah, jadi itulah kenapa kalau ada orang bilang, wah ini handphone ini kameranya bagus. Saya cenderungnya selalu milih ke Xiaomi ya. Karena Xiaomi itu kalau hasil videonya memang secara post processing ya, itu memang kurang outstanding sih. Dia tuh sering banget kontrasnya itu ketinggian banget. Jadi yang gelap sama terang itu gapnya cukup jauh. Jadi yang terang kadang terang banget, yang gelap banget. Itu memang buat orang-orang yang nggak bisa edit, mungkin dia akan bilang, wah kameranya kurang bagus. Tapi buat saya yang bisa sedikit melakukan pengeditan ini, saya malah lebih condong ke kameranya Xiaomi. Pertama karena murah, dan ketika kalian tahu cara yang aku jelasin tadi, itu kalian bisa melevel up kamera dari handphone Xiaomi jauh banget hasilnya, seperti hasilnya di sini. Dan kalau saya sama teman-teman yang desain grafis ya, saya tuh pernah ngobrol-ngobrol sama teman saya juga. Dia tuh bilang sesuatu yang gini, kalau kita ngefoto atau ngevideo, mending itu gelap daripada terang. Karena apa? Karena ketika videonya gelap, dia bisa diterangkan. Tapi videonya ketika terang atau fotonya yang terlalu terang gitu kan, blown out semua, itu nggak bisa digelapin karena datanya udah hilang di sana, udah jadi putih semua. Nah, jadi kata-kata itu yang masih saya pegang hingga sekarang, dan emang nggak salah juga sih. Jadi inti dari video ini adalah kalian bisa melevel up kamera handphone kalian, walaupun handphone kalian mungkin bukan handphone yang mahal ya, dengan cara yang barusan saya jelaskan tadi. Semoga sedikit cerita saya ini bisa membantu, dan buat teman-teman yang misalkan ingin request gimana cara mengeditnya biar lebih oke gitu kan, kalian bisa komentar di bawah. Nanti kalau banyak yang minat bakal aku bikinin video khususnya. Tapi memang jujur aja saya masih masih baru-baru belajar gitu, jadi belum expert banget, tapi saya tahu triknya dikit-dikit aja gitu. Jadi sekian aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.